Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami betapa baiknya Engkau Tuhan. Bahwa Engkau membawa dan mengajak kami masuk dalam satu hidangan. Dalam perjamuan-Mu, Engkau sendiri yang menyediakan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami umat-Mu siap-siap untuk masuk sehidangan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bahwa perjamuan kudus ini adalah satu sakramen yang sangat penting bagi saudara dan saya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan ini, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Masing-masing datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan, kita meminta Dia mengampuni kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, Engkau lihat semuanya kami umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Kami mau masuk dalam perjamuan, tapi biarlah kami berkenan semua di hadapan-Mu. Ampuni kami akan kesalahan kami, akan dosa kami, pelanggaran kami. Supaya kami berlayak Tuhan, sehidangan dengan Engkau. Kuduskanlah kami semua. Kuduskanlah Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pada waktu malam ketika Tuhan Yesus sudah diserahkan, yang mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berikannya kepada murid-muridnya, dan katanya, roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang daripada tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Oleh karena itu, perbuatlah ini setiap kali kamu makannya, jadi peringatan akan daku. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari sebelum kita makan ikuti doa dan ikuti pernyataan saya ini. Tuhan Yesus, aku mau makan tubuh-Mu. Itu sebabnya Tuhan, aku minta kepadamu bahwa Engkau yang menguduskan seluruh tubuhku, dan Engkau yang pasti menyembuhkan, menyehatkan, dan tubuhku sudah Engkau tebus. Itu sebabnya dengan tubuhku ini aku akan melayani Tuhan dan akan melanjutkan kehidupanku sehingga aku dapat kudus dan kuat dalam mengikuti Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bukankah roti ini persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari makanlah dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di atas tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga diperbuatnya setelah makan. Tuhan Yesus mengambil anggur misalnya dengan cawan dan mengucap syukur atasnya dan berikannya pada murid-muridnya. Dan katanya, anggur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudaraku yang terkasih, mari sebelum kita minum, ikutin pernyataan saya ini. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena darah-Mu yang tertumpah atasku. Semua kutuk-kutuk, semua dosa, kuasa dosa, bahkan kelemahan tubuhku, semuanya sudah ditebus oleh darah Yesus. Apa saja penyakitku, termasuk COVID-19 dan resesi, tidak bisa itu mengganggu hidupku. Karena darah Yesus, darah anak domba itu, sudah membayar lunas. Dan seluruhnya kami sudah ditebus. Dan kami dengan sukacita menempuh hidup bersama dengan Tuhan. Dan kami akan minum darah Yesus. Mari minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara. Oh Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau memberkati umat-Mu. Engkau menjaga dan membentengi umat-Mu. Dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Dan kami bangga menyembah dan memiliki Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang sudah menyembuhkan kami semua. Engkau yang sudah melepaskan kami semua. Engkau yang sudah membentengi kami semua. Dan kami terus akan bersuka cita mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam berjumpa lagi. Boleh tulis yang kiri kanannya, katakan selamat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa. Mari berikan hati sepenuh hati. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah kebaikan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan pelihara setiap kami. Kami bersyukur, kami dalam keadaan sehat. Kami dalam keadaan yang sehat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang terindah buat setiap kami Tuhan. Kami mau bawa pujian, sembah kebaikan untuk Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau berikan hati kami, hidup kami, tubuh kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Karena kami percaya Engkau hadir ketika umat-Mu mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdoa
wajahnya. Ku berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Dia datang dengan segenap
kami hati kami terkagum-kagum oleh kami kagum dan hormat akan kami mengenal siapa Allah kami. Yes. Hormat Kau Allah, Allah yang layak percaya Allah kami Allah yang dahsyat. Haleluya. Beri kami tepuk tangan yang termulia buat Tuhan. Kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Katakan kiri kanannya, Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita yang dahsyat. Kita katakan 3 kali dahsyat ya. Amin. Saya katakan Allah kita katakan 3 kali dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Terdengar pujian bagi dari barat, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung dari pulau lembah, gunung tinggi. Oh, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus. Siapa namanya? Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau, lembah, gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa,
harpanya bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau kami percaya terjadi dalam nama Yesus. Kemuliaannya dicuitkan, kebesarannya dicuitkan. Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau kami percaya terjadi atas bangsa kami. Allah dahsyat, oh Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, ku tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allah dahsyat, oh Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, ku tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari pulau, amin, amin. Kami percaya terjadi dari pulau, terjadi gunung-gunung. Dengan iman katakan dari pulau, lembah-lembah. Kepala tangannya katakan Allah dahsyat. Oh Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, ku tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allah dahsyat. Haleluya, haleluya. Yang percaya Allahnya dahsyat katakan haleluya. 3 kali kita katakan dahsyat, amin. Allah kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Shalom, saudara dalam kasih, salam sehat, salam sukacita selalu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan penyertaan yang sempurna atas kita. Amin. Ya, baiklah, hari ini kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan mulai berdoa bersama-sama dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, Engkau yang sudah menyertai setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah pada hari ini kami senantiasa semakin mengerti akan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan terus Engkau yang memberikan kami pengertian pada hari ini untuk boleh mendengarkan pesan-pesan-Mu yang singkat ini Tuhan. Bawa kami untuk boleh mengerti rencana-Mu, sehingga setiap kami semakin dikuatkan dan kami boleh mengerti kehendak-Mu lebih lagi bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita pasti saat ini sedang dalam keadaan baik. Amin. Saya percaya juga setiap kita, bahkan semua dunia saat ini sedang mendengar atau memperhatikan apa yang saat ini sedang terjadi. Di mana saat ini sedang mewabah COVID-19 atau coronavirus sungguh yang menggoncangkan dunia dan kehidupan manusia. Dunia dan kita semua dibuat terkejut, panik dan kewalahan menghadapinya. Bayangkan, virus ini sudah mewabah lebih dari ratusan negara di dunia dan sudah menimbulkan banyak korban yang meninggal. Dan yang menjadi korbannya tidak pandang bulu, saudara. Tua, muda, bukan saja orang biasa atau sederhana, tetapi para pemimpin negara, politikus, dokter, tenaga medis, bisnismen, artis dan kaum selebriti, olahragawan, bahkan pendeta sekalipun menjadi korban daripada coronavirus ini. Perusahaan-perusahaan kecil, menengah, bahkan perusahaan besar sekalipun banyak yang gulung tikar. Ketakutan dan kekhawatiran terus menguasai setiap manusia. Manusia tidak mengerti bagaimana tips untuk menghadapi
virus ini. Tetapi setiap manusia mempunyai rasa ketakutan juga menghadapi kematian, sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu menuju kepada tawar hati. Saya pribadi pun di awal kejadian ini menghadapi hal yang demikian. Berusaha untuk tidak mengikuti berita-berita ini. Tapi saya tetap saja bisa mendengarnya. Apalagi kalau kita melihat informasi-informasi tentang virus ini di media-media online. Begitu banyak versi. Negara ini, negara itu. Terkadang kita berusaha tidak mau mencarinya, tidak mau membacanya, tidak mau mencari tahu, saudara. Tapi muncul juga info-info itu baik melalui mungkin dari WA, dari grup-grup atau media sosial yang mungkin tidak sadar kita kepencet pada saat kita sedang membuka HP, kita akhirnya melihat dan akhirnya kita bisa mengikuti. Hal-hal yang demikian membuat jadi kekhawatiran bagi saya pribadi. Saya menyampaikan ini bukan berarti maksudnya adalah bahwa tidak boleh kita tahu tentang bagaimana si coronavirus itu. Ya, tidak seperti itu maksudnya. Tetapi secara pribadi saya berusaha untuk tidak mengikuti. Dalam arti ada lagi berita ini meninggal, ada lagi. Itu membuat saya tertekan secara pribadi. Ada sesuatu perasaan seperti ketakutan, kekhawatiran. Karena memang setiap manusia itu mempunyai rasa ketakutan mati, dan itu memang disadari bahwa setiap saya pribadi, bahkan setiap orang ketika saya sharing bertanya mempunyai perasaan yang sama, saudara. Saudara, tapi memang masa sulit dan kesusahan itu menimpa setiap hidup manusia memang wajar kalau muncul berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Ketakutan adalah rasa takut menghadapi satu objek yang benar-benar di hadapan kita. Misalnya kita takut kepada penjahat atau ular atau hal-hal yang demikian yang ada di depan kita. Lain halnya dengan kekhawatiran. Kekhawatiran adalah perasaan takut terhadap sesuatu objek yang belum pasti ada di hadapan kita. Biasanya disertai dengan pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika? Bagaimana jika saya terkena virus? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Sampai kapan virus ini berakhir dan seterusnya? Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Corrie ten Boom pernah mengatakan bahwa kekhawatiran adalah seperti kursi goyang yang terus bergerak tetapi tidak pergi kemana-mana, namun menghabiskan tenaga kita. Kekhawatiran kalau tidak dikelola dengan baik dapat melumpuhkan kehidupan manusia. Ingat, kita manusia bisa diperbudak oleh kekhawatiran, dan kekhawatiran atau rasa khawatir bisa juga menjadi virus global pandemi. Seperti coronavirus yang menyebar kemana-mana dengan cepat, yang mengancam kehidupan manusia. Dan saya percaya setiap kita pun pasti tahu, ketika kita hilang damai sejahtera, kita ketakutan dan kekhawatiran menguasai setiap kita, maka imun atau kekebalan tubuh kita akan menurun. Makanya firman Tuhan katakan, kecillah kekuatan kita. Dan firman Tuhan mengatakan juga bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya, kita harus punya hati yang tenang dan percaya bahwa Tuhan ada beserta kita. Dialah Immanuel. Dan kita juga jangan lupa untuk tidak menggunakan dan untuk menggunakan protokol kesehatan pemerintah. Ini yang boleh menjadi pegangan pada setiap kita untuk menghindarkan rasa kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pasti kekhawatiran atau ketakutan bisa memberikan pengalaman yang tidak nyaman dalam hidup kita, membuat kita murung dan kehilangan sukacita, bahkan bisa membuat banyak orang tidak dapat tidur. Tidak saja orang yang sudah lanjut usia, tetapi siapapun itu, termasuk anak-anak, akan mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran juga bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada kita sebagai orang Kristen. Seperti yang sudah saya sampaikan kesaksian tentang pribadi saya. Oleh sebab itu, ketika orang Kristen mengalami kekhawatiran, berarti saat itu kita menyadari bahwa kita hanyalah manusia biasa.
Kita bukan Superman, saudara. Human being. Jadi peristiwa coronavirus itu diingatkan oleh siapapun. Sehebat, sepintar, dan sekaya apapun, ternyata kita manusia rentan dan bisa terkena coronavirus. Saudara, kalau sudah ada di posisi ketakutan yang berlebihan, itulah yang dikatakan seperti orang yang tidak beriman. Sepertinya kita tidak mengenal akan Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, selama kita hidup di dalam dunia, maka kita harus terus berjuang dan bergumul dengan kekhawatiran dan juga ketakutan. Tuhan Yesus sendiri ketika hidup di dunia pernah mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Ketika ia tahu bahwa ia harus menempuh jalan salib atau kematian. Kita tahu dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus harus berjuang dengan kekhawatiran dan menghadapi ketakutan. Dalam Matius 26 ayat 38 dikatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bahkan dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga berjuang dengan kekhawatiran dan ketakutan yang ia hadapi. Saudara, yang terpenting bagi kita ketika kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan, bagaimana reaksi dan respon kita. Jangan juga sampai kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai dan melumpuhkan hidup kita sehingga kita tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan menjadi tawar hati. Mari kita baca dari Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia menunjukkan suatu keadaan yang tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, putus harapan, kehilangan daya juang. Sikap tawar hati adalah suatu sikap yang apatis, saudara, yaitu tidak ada motivasi dan antusiasme. Bahkan sikap tawar hati itu dapat mencapai ke taraf selanjutnya, yaitu apa? Frustasi, depresi. Bahkan terkadang ada yang sampai pergi ke psikiater untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk supaya hatinya tidak mengalami frustasi atau depresi. Dalam himpitan masalah, kekalutan seseorang dapat bersikap tawar hati bahkan sampai kepada jenjang frustasi dan terkadang meninggalkan keimanannya. Saudara, ketika saya membaca tentang kekhawatiran, ketakutan, saya boleh menyimpulkan bahwa tawar hati adalah sesuatu tingkat yang paling tinggi di dalam hal seperti itu. Karena ini sangat bisa membahayakan kehidupan rohani, bahkan akan berdampak kepada keadaan jasmani kita. Saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti perjalanan hidup pasti akan mulus tanpa masalah. Bukan berarti pula kita langsung memiliki kehidupan yang berlimpah dengan berkat. Justru sebagai orang Kristen, ketika tantangan ada, bagaimana kita untuk berani menghadapi masalah dan mampu melewati masalah ini. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Bahkan Daud sang pemazmur itu kepada Allah, dia menyampaikan kesesakannya di dalam Mazmur 13 ayat 2 dan 3. Dia bilang, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Yang dikatakan oleh Daud adalah sama halnya
dengan apa yang sering kita pikirkan dan katakan di hari-hari seperti ini? Sampai kapankah corona ini berakhir, Tuhan? Sampai kapankah kita akan bermaskeran terus? Aku bosan gak bisa menghirup udara yang segar dengan normal. Sesek nafasku, ingin ku lepas, tapi kalau ku lepas aku bahaya. Sampai kapan? Berapa lama lagi? Ungkapan hati Daud itu pun yang ada dalam hati setiap kita. Kalau sudah ada sampai statement itu, saudara, itulah yang dikatakan tawar hati. Tawar hati seringkali menyebabkan kita kehilangan perkara terbaik yang hendak diberikan Allah kepada kita. Allah telah menjanjikan kekuatan apabila kita membutuhkannya. Maria, ketika Tuhan Yesus dilihat kuburnya kosong, saat itu dikatakan hatinya sangat sedih. Dia sangat tawar hati, saudara. Sampai ketika dia sangat tawar hati, ada suara yang mengatakan, Maria. Dia gak bisa melihat bahwa itu yang memanggil dia adalah Yesus. Tawar hati akan menutup pikiran kita, akan menutup mata kita untuk tidak bisa melihat. Seolah-olah Tuhan itu tidak melihat kita, seolah-olah Tuhan itu tidak mengasihi kita. Demikianlah bahayanya kalau kita sampai tawar hati. Terkadang orang yang di samping kita itu adalah jawaban dari Tuhan. Tetapi ketika kita tawar hati, hati kita terlalu sedih, terlalu ketakutan, terlalu khawatir. Kita gak mengerti bahwa sebenarnya jawabannya adalah ada di sekitar kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya menggoncangkan bumi saja, melainkan langit juga, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini segala sesuatu sedang digoncang. Gereja-gereja Tuhan pun sedang digoncang. Hamba-hamba Tuhan pun sedang digoncang. Semua harus digenapi. Firman Tuhan harus digenapi. Dan goncangan itu harus terjadi. Saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang tak tergoncangkan, saudara. Yang tidak tawar hati menghadapi semua keadaan ini. Amin. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Mari kita buka dari 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18. 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bukan bagian kita untuk memikirkan bagaimana supaya virus corona ini berlalu. Bukan bagian kita untuk memikirkan vaksin apa yang akan kita pakai nanti, dari negara inikah atau negara itu. Tetapi yang harus kita lakukan sekarang, saudara, untuk menghadapi goncangan dunia ini, supaya kita tidak takut dan khawatir, bahkan sampai ada di posisi tawar hati dalam kondisi sekarang ini, yaitu pertama adalah mencari tahu apa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Gak ada yang lain. Kembali pada kasih yang semula. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari fokus kepada yang tidak kelihatan, yaitu di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 tadi.
Dikatakan sekali lagi saya ulangi bahwa kita perhatikanlah yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi kita tahu Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Ini adalah cara yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir ini, saudara. Tuhan mau setiap kita untuk fokus kepada yang tidak kelihatan, itu Dia. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan apa yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan. Kejar ketinggalan kita selama ini. Kembalilah pada kasih yang mula-mula. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan mendapatkan kita tidak bercacat dan tak bercela. Kita tidak tertinggal dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita mengarahkan diri kita kepada yang tidak kelihatan, tetap percaya dan tidak meragukan firman Tuhan. Dan kita tidak menjadi orang-orang yang tawar hati. Mari saudara, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi setiap kami yang sangat sederhana ini. Biarlah ini menjadi satu rema dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami tidak menjadi orang-orang yang tawar hati. Kami tidak memiliki ketakutan yang berlebihan ya Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kami. Tapi biarlah hari ini kami mengerti Tuhan. Ketika kami dekat dengan Engkau, maka hati kami tenang. Dunia boleh meributkan segala sesuatu. Tetapi ketika kami ada bersama dengan Engkau, Engkau memberikan kami ketenangan Tuhan. Dan Engkau akan membawa kami untuk boleh mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kekhawatiran. Untuk saudara-saudara kami saat ini yang sedang mengalami kekalutan hati, ketakutan, bahkan sampai ketawar hati Tuhan. Bapa, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, mereka boleh mengerti Tuhan, apa yang harus dilakukan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar Engkau angkat segala kekhawatiran, ketakutan dan tawar hati itu, dan kekalutan di dalam hati mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap kami untuk mendekat kepadamu lebih lagi Tuhan. Berjaga-jaga dalam iman kami. Kami tidak lagi tawar hati. Tidak lagi memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yaitu Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita. Wow, yang percaya Allah dahsyat. Kita akan berikan yang terbaik. Amin. Mari persiapkan persembahan kita. Boleh mengangkat persembahannya sebelah tangan. Kita akan berkatakan 1, 2, 3. Oleh darah Yesus aku sudah tebus dari maut pada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3:9-10, lumbung-lumbungku akan diisi penuh berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur apa yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau juga Tuhan memberkati rumah Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, yang ada di Simpang Tiban Tuhan. Karena kami percaya jika kami menabur, Allah tidak akan pernah berutang Tuhan Yesus. Kau akan mengembalikannya 30-100 kali lipat. Kami percaya Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pekerjaan kami diberkati, keluarga kami diberkati, apapun aspek dalam kehidupan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji
terpuji, termulia nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari sama-sama kita angkat tangan dan kita akan terima berkat. Berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, turun kata saudara sekalian di dalam anugerah anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela mati dengan tubuh dan darahnya, yang ditumpahkan bagi saudara. Dan dia rela mati, dia rela jadi miskin, supaya saudara dan saya jadi kaya, kian lama kian kaya dan sangat kaya. Serta lewat persekutuan yang manis dan kuat kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga, itu turun menemani saudara untuk memberikan kekuatan kemampuan melakukan firman Tuhan dan menyelesaikan amat agung Tuhan Yesus. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Maranatha dia datang kembali menyebut saudara dan saya.
Kita semua ini berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Salam sukacita, salam sehat